Sahabat Sumatrapedia, sesuai keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 31/2024, jumlah bandara internasional di Indonesia yang semula 34 kini diturunkan menjadi hanya 17 bandara saja. Ada banyak pertimbangan, salah satunya kurangnya rute penerbangan internasional pada bandara-bandara tersebut. Dan dari hasil keputusan tersebut, terdapat hanya satu bandara internasional untuk regional Papua, dua bandara internasional untuk regional Sulawesi, satu bandara internasional untuk regional Kalimantan, tiga bandara internasional untuk regional Sunda Kecil atau Bali Nusa, 5 bandara internasional untuk regional Jawa, dan 5 bandara internasional untuk regional Sumatera. Betul, Sumatera yang semula memiliki 11 bandara internasional dipangkas lebih dari setengahnya. Dan bandara-bandara mana saja ya yang masih berstatus internasional di regional Sumatera? Inilah 5 bandara internasional di regional Sumatera. Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh. Provinsi Aceh yang sebelumnya memiliki 2 bandara internasional, kini menjadi satu saja, yaitu Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Dengan luas gedung terminal 14.144 meter persegi, mampu menumpang 1,2 juta penumpang per tahunnya. Bandara ini bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dengan panjang runway mencapai 3.000 meter. Rute penerbangan internasional dari dan ke bandara ini umumnya tujuan Pulau Pinang dan Kuala Lumpur, Malaysia, selain penerbangan umroh dan haji. Sedangkan untuk rute penerbangan domestik terdapat tujuan Medan, Jakarta, dan beberapa bandara perintis di dalam Provinsi Aceh. Semoga kedepannya rute internasional dari dan ke bandara ini semakin bertambah ya. Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara. Sama seperti Provinsi Aceh yang sebelumnya memiliki 2 bandara internasional, kini Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki 1 bandara internasional. Bandara Internasional Kuala Namu yang terletak di Kabupaten Deli Serdang ini memiliki luas gedung terminal mencapai 90.000 meter persegi yang bisa menampung hingga 8 juta penumpang per tahun dan merupakan yang terluas ketiga di Indonesia sekaligus menjadi bandara pertama yang menerapkan konsep open check-in dan bandara pertama yang dilengkapi dengan fasilitas kereta api bandara di Indonesia. Bandara ini dapat didarati oleh pesawat Airbus dengan panjang runway mencapai 3.750 meter dengan rute internasional terbanyak di regional Sumatera selain haji dan umroh, seperti penerbangan langsung ke beberapa kota di Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Qatar. Kedepan rencananya bandara ini akan menjadi bandara hub untuk regional Sumatera ke beberapa negara di dunia, khususnya Asia Tengah. Sedangkan untuk rute penerbangan domestik ialah tujuan Banda Aceh, Batam, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jakarta, Kertajati, dan Pasar hingga Balikpapan, dan beberapa kota kecil di dalam Provinsi Sumatera Utara juga Aceh. Dan tahukah kamu, dari 17 bandara yang dipertahankan status internasionalnya, Bandara Internasional Kuala Namu termasuk dalam 5 bandara paling besar memberikan kontribusi pada penerbangan internasional dari seluruh bandara di Indonesia. Wah, warga Sumatera Utara dan Sumatera pada umumnya patut berbangga dengan pencapaian ini. Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat. Bandara yang berada di pantai barat Pulau Sumatera ini, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, tetap dipertahankan statusnya menjadi bandara internasional karena banyaknya penerbangan langsung dari dan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Benar, Kuala Lumpur, Malaysia merupakan satu-satunya rute internasional selain penerbangan haji dan umroh
dari bandara ini. Namun karena tingginya permintaan ditambah hubungan kedua wilayah yang erat, status internasional Bandara Minangkabau tetap dipertahankan. Sedangkan untuk rute domestik ialah tujuan Batam, Medan, Pekanbaru, Jakarta, dan beberapa rute penerbangan perintis. Bandara dengan panjang runway 3.000 meter yang dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar dengan luas gedung terminal 1 dan 2 mencapai 46.312 meter persegi yang dapat menampung 5,7 juta penumpang per tahunnya. Namun sayang, kami belum mendapatkan informasi apakah Terminal 2 bandara ini sudah difungsikan atau belum. Buat kamu yang baru-baru aja terbang atau mendarat di bandara ini, silakan beritahu kami di kolom komentar ya. Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II, Riau. Benar, Pekanbaru memang tidak terlalu jauh dari Kota Padang dan Provinsi Riau sendiri, berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Meskipun begitu, Kementerian Perhubungan tetap mempertahankan status kedua bandara ini sebagai bandara internasional, dikarenakan banyaknya permintaan. Selain penerbangan internasional ke Kuala Lumpur, Malaysia, Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru juga melayani penerbangan ke Singapura, dan untuk rute domestik ialah tujuan Batam, Padang, Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan beberapa penerbangan ke bandara perintis. Dibandingkan dengan bandara-bandara sebelumnya, runway bandara ini merupakan yang terpendek, yaitu sepanjang 2.600 meter yang dapat didarati oleh pesawat Airbus dan Boeing, dengan luas gedung Terminal 1 dan 2 mencapai 44.000 meter persegi, yang dapat menampung 5 juta penumpang per tahunnya. Dan sama seperti bandara sebelumnya, kami belum mendapatkan informasi pasti apakah terminal baru bandara ini sudah dioperasionalkan atau belum. Kedepan, rencananya bandara ini akan lebih dikembangkan dengan memindahkannya keluar kota Pekanbaru. Wah, kira-kira nanti akan dipindahkan kemana ya? Bandara Hang Nadiem, Kepulauan Riau. Jika ditarik garis lurus, lokasi bandara ini berada di tengah-tengah regional Sumatera bersama dengan Bandara Minangkabau dan Sultan Syarif Qasim II. Lantas, kenapa status bandara internasional ketiga bandara ini yang saling berdekatan masih dipertahankan? Kami sendiri juga tidak tahu pasti alasan utamanya, namun kemungkinan karena permintaan yang tinggi dan khusus untuk Bandara Hang Nadiem Batam, lokasinya yang sangat strategis meskipun sampai saat ini masih dibayang-bayangi oleh Bandara Internasional Changi di Singapura. Namun belakangan, rute penerbangan internasional dari dan ke bandara ini semakin bertambah, dan saat ini ialah tujuan Kuala Lumpur dan Subang, Malaysia. Juga penerbangan charter ke Korea dan Cina. Ke depan, bandara ini akan lebih banyak membuka rute penerbangan internasional khususnya ke kawasan Asia Timur. Sementara untuk rute domestik, bisa dibilang bandara ini merupakan penghubung untuk beberapa bandara ataupun kota di regional Sumatera. Dan bandara ini juga merupakan bandara yang mempunyai rute domestik terbanyak dibanding bandara-bandara lainnya di regional Sumatera. Untuk wilayah Sumatera sendiri, terdapat penerbangan hampir ke semua provinsi kecuali Aceh dan Bengkulu. Sementara untuk luar Sumatera, terdapat penerbangan langsung ke Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, hingga Balikpapan. Dari kelima bandara tersebut, lokasinya berada di tengah dan utara Sumatera. Lantas, bagaimana dengan bandara di bagian selatan Pulau Sumatera? Secara pasti kami juga tidak mengetahui alasannya, namun kemungkinan karena akses tol ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang semakin mudah dan Menteri Perhubungan juga mengungkapkan kunjungan turis asing melalui bandara-bandara di bagian selatan Sumatera tidak begitu banyak. Salam dari Bumi Emas Warna Dwipa, sampai jumpa.